Halo semua, konnichiwa, asik konnichiwa. Konnichiwa. Narazer di sini, gue Zer dari host Narazer. Seperti yang gue janjiin waktu pas terakhir podcast bareng Daniel, ini dia si Daniel Hasugian. Halo guys. Kita kan bilang sedikit waktu itu pernah bilang kita bakal travel ke Jepang, trip, dan bakal bikin konten pastinya. Nggak mungkin dong jauh-jauh ribuan kilometer dari Indonesia ke Jepang nggak bikin kontennya kan Daniel. Yoi. Nah, sekarang kita ada di Minato City. Minato City itu salah satu pusat kota di Tokyo lah ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, di belakang kami ada Tokyo menara, bukan dong. Apa dong? Ini menara BTS. BTS-nya Menara BTS. BTS Bekasi Town Square. Jatiwaringin. Jati Asih. Ya. Ini di ini bro, di apa? Taman Menteng. Taman Menteng. Taman Menteng masih bagus ya. Ini kita nggak jauh dari BKT nih, Banjir Kanal Timur. Ya, oke lah. Apa mau keluarin jok lagi nggak? Enggak. Ya gitulah ya. Ini gue kali pertama Narazer bikin travel video vlog ya, vlog. Biasanya audio podcast. Dan ini kita kesini tuh akhir bulan Oktober, jadi bisa kalian lihat di, gimana cara ngeliat ini ya? Lihat aja, lihat. Bisa di zoom kali ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke, karena front kamera sih. Jadi udah pada banyak yang pesta kostum, anak-anak TK gitu deh. Anak-anak TK dan apa namanya? Pada ada yang piknik, camping gitu-gitu ya. Dan kita ada tepatnya di Shiba Park. Kita ada di Shiba Park. Namanya Shiba Park. Itu sih. Ini kita udah hari kedua di Jepang, tapi secara efektif sih benar-benar hari pertama sebenarnya ini. Kalau bicara soal travel, hari pertama karena kita mendarat di Tokyo. Ya agak sore, agak itu malam. Sore ke malam ya, kita kan harus ngurus imigrasi, bea cukai segala macam. Jadi benar-benar efektif keluar dari bandara itu jam 5, jam 6 lewat kalau paling cepat ya. Tapi karena kita ada beberapa kendala isu pas di proses di Tokyo, bukan isu imigrasi atau bea cukai, tapi isu-isu lain lah ya, kayak kartu ATM segala macam. Jadi kita keluar tuh menuju ke hotel tuh jam berapa ya? Jam 7 malam ya? Jam 7 apa jam setengah 7 lah gitu. Oke, gimana Nil kesan-kesannya so far di Tokyo? Di Tokyo cukup membanggakan sebenarnya. Membagongkan ya. Kenapa? Culture shock ya sebenarnya, karena mungkin karena gue pertama kali ya keluar, terus Joro juga mungkin pertama kali juga ke Jepang. Jadi sama first time yang kita ke Jepang. First timer di Jepang. Jadi kita ngeliat Jepang tuh budayanya luar biasa sih. Ya ada satu sisi yang negatif, tapi kebanyakan tuh positif lah. Kita ngeliat tuh mereka lebih disiplin, pekerja keras, terus apa ya? Ya kelihatan sih dari orangnya tuh kayak menjiwai gitu. Pekerjaan apapun yang kami lihat, mereka tuh kayak bersungguh-sungguh gitu. Itu mungkin sempat jadi culture shock juga buat kita. Itu pun yang kita amatin baru outdoor activities mereka ya. Itu masih sekilas lah ya, Ya, masih sekilas. penilaian pertama. Terus cuaca ternyata cukup mirip-mirip lah, meskipun agak dingin dan berangin ya di sini. Tapi menurut gue sih ini cukup oke lah ya, masih untuk gue coba pakai lengan pendek masih cukup bisa lah. Meskipun ada angin-angin dikit, tapi kayaknya sih masih cukup bisa lah. Dinginnya setara sama pegunungan daerah-daerah dataran tinggi Indonesia lah ya. Kayak Puncak, kayak Dieng, mungkin kayak gitu sih. Atau kalau Sumatera Utara kayak Siborong-Borong, Dolok Sanggul gitu kan. Gitu. Sedang normal, jadi lumayan oke sih untuk berkunjung ke Jepang di bulan-bulan Oktober akhir ke November. Nah cuma disayangkan kita nggak bisa lihat bunga-bunga warna merah itu, daun-daun warna merah. Puncak musim gugurnya belum masuk. Sayangkan itu saja. Cuma nggak apa-apa, banyak tempat yang
menarik di bulan November gitu. Cocok. Hmm. Dan menurut kita ya Jor ya, ini sebenarnya nggak terlalu bulan yang banyak pengunjung wisatawan ya. Iya, Jadi agak sepi. Jadi itu enaknya itu mungkin. ini bukan high season soalnya. Bukan season. Jadi kita bisa bebas nih, nggak kemana-mana, nggak ngantri dan segala macam. Ya, ya gitulah. Kereta kemarin kita pas rush hour juga ya sebenarnya ya. Ya itu Kereta kan karena kita pas jam rush hour. Tapi ya, rush hour pun juga masih nggak terlalu crowded banget lah ya, nggak Ya. seperti yang orang-orang sering ceritain kan, ya. gitu. Dan kalau gue pribadi sih pertama kali sini gue expect langitnya lagi cerah gitu ya, tapi Ternyata ternyata di nggak, sini mendung berawan. berawan banget sih. Jadi, Berawan sempat. tapi udaranya sebenarnya bersih ya, Ya. tetap bersih, kualitas udaranya bagus. Kalau cuma udara bagus, berawan mendung cuma aja. berawan aja yang kurang, ya kurang dapet lah. Jadi fotografer pasti sangat membenci cuaca seperti ini ya, karena nggak ada langit birunya. Ya kita harapin hari ketiga, hari keempat nanti ada langit biru lah ya cerahnya. Iya, berharap lah. Gitu. Kita sih rencana keliling Tokyo, sama mungkin kita usahain kita ke Kamakura ya. Ya. Tapi kita paling Ke karena ini Kamakura. udah jam 12 siang waktu Tokyo, jadi kita mau cari Coba makan dulu. jajan kopi. Iya, makan. Terus kembali makan. Paling itu aja sih ya, tadi seperti yang dibilang Daniel tadi kurang lebih gitu. Ada sedikit-sedikit culture shock, dan kalau buat gue culture shocknya adalah orang-orang di sini, mau itu pegawai restoran segala macam ya, ngajak ngobrol kita dari awal tuh pakai bahasa Jepang ya. Jadi kita ajak bahasa Inggris, mereka pun kadang kalau memang mereka nggak bisa bahasa Inggris, mereka akan tetap ngomong pakai bahasa Jepang dan bahasa isyarat ya gitu. Jadi dari bandara juga sebenarnya pas awal itu kita expect itu bisa bahasa Inggris ya, bukan bisa ya, maksudnya kita di treat pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah kemarin tuh sempat masuk ke imigrasi, sama-sama nggak ngerti, cuma pakai bahasa isyarat gitu, kayak gini gini. Ya di imigrasi gue juga gitu sih, dia ngarahin gesture. Jadi kemarin tuh ada sempat ya, ada proses manualnya, ada proses digitalnya, dan kita ya karena kita cuma ngikutin ini, cuma tinggal yes aja atau no aja. Tapi yang pertama kali nyambut kita di imigrasi bisa bahasa Inggris sih, yang cowok yang badan tinggi itu ya. Dia sih walaupun pakai aksen Jepang tapi bagus lah. Nah itu yang orang-orang kayak gitu yang jarang kita temuin pas di pusat Tokyo ya. Pas di Taito. Tapi orang Jepang positifnya kalau gue lihat ya, itu cukup baik ya, cukup ramah ke kita. Ada yang mau bantu kita juga ya pas kita nyasar naik kereta, ada yang bantu bapak-bapak. Ini mereka bukan kita tanya ya, tapi lebih ke inisiatif bantu kita. Inisiatif ya, gila sih, keren sih, helpful banget ya. Inisiatif bantu petugas yang di stasiun apa tuh kemarin tuh, Sengakuji ya. Langsung nyamperin kita kan, yang bapak-bapak ya, langsung nyamperin kita. Terus gue bilang kan, tiket saya terpaksa tiket saya tuh saya beli yang untuk Shinagawa, gimana gitu, pakai bahasa Inggris lah gue bilang. Oke, nggak apa-apa. Dia langsung ngasih tunjuk, yaudah sana naik aja, masuk go to the train. Ya udah kita masuk aja gitu kan. Dan ternyata pas kita turun di Asakusabashi dekat hotel kami, ternyata ya udah emang fleksibel aja. Jadi uang yang kurang gue disuruh tambah dari yang tiket gue 330 yen disuruh tambah 260 gitu. Ya udah 260 ya udah gitu ya. Ya udah selesai, nggak ada pakai sanksi denda atau nggak ada ditegur atau apa. Ternyata emang fleksibel itu. Mungkin memang udah friendly banget buat turis ya. Transportasi di Tokyo pun udah friendly banget buat turis ya. Jadi mereka udah mature lah. Paham kekurangan dan kesulitan para turis luar negeri ke sini gitu. Ya betul emang. Gitu. Udah mature lah, udah kayaknya kita lihat juga udah mereka siap ya, mereka tuh siap untuk menghadapi rambu-rambu turis, ya. Ataupun petunjuk ya, itu juga udah disiapkan untuk turis juga sih kalau kulihat. Banyak petunjuk bahasa Inggrisnya, jadi kita juga bisa paham lah, meskipun juga harus baca-baca lagi, tapi bisa sekedar. Kecuali restoran yang kita makan malam kemarin tulisannya Jepang semua, nggak ada bahasa Inggris. Oh iya, makanan kemarin kita coba makanan ya. Makanannya itu mirip-mirip sama Indonesia menurut aku. Porsinya ya, aku ngeliat dari porsinya. Karena kalau aku makan yang kemarin tuh aku makan chicken curry ya. Chicken curry ya? Chicken curry, chicken curry rice. Terus ada. Nah itu menurutku porsinya porsi Indonesia gitu. Nggak sedikit, nggak banyak. Dan itu menurutku rasanya juga, ya rasanya sama kayak yang rasa di Indonesia gitu. Dan iya sama. Kayaknya yang di restoran-restoran di Indonesia tuh udah niru yang di sini sih. Iya. Nah itu enaknya itu. Jadi kita dari makanan pun ya nggak jauh beda untuk lidah ya. Mungkin karena sama-sama Asia ya, jadi mirip-mirip lah ya. Iya.
Ya, oke gitu sih. Dan kalau gua kan kemarin makan pork ya, jadi ya disclaimer kalau kami nanti makanannya makanan-makanan non halal ya. Tapi kalau ada makanan halal kita akan kasih tahu, kita akan kasih ulasan juga. Oke, kurasa itu dulu deh dari kami 10 menit. Sampai ketemu di travel vlog berikutnya ya dari Japan, Nippon Nihongo. Ciao.